Oke, masih bersama saya JM Santo dan saat ini Anda sedang mengikuti apa yang ingin saya bagikan dalam video tutorial untuk member berbayar. Dan temanya adalah masih seputar rencana aksi yang harus Anda lakukan. Nah, ketika Anda melihat video rencana aksi ini, berarti saya asumsikan bahwa Anda sudah mengerti gambaran atau pola bagaimana saya menghasilkan uang secara online. Why? Karena di video rencana aksi berikutnya, saya akan membawa Anda untuk kita banyak praktek di depan komputer ya. Jadi paling tidak Anda sudah mendownload materi video tutorial di member area, Anda sudah mempelajari modelnya ya, Anda bisa buat mind map, kemudian Anda sedikit banyak sudah banyak praktek dan setelah itu kita bisa masuk rencana aksi sehingga Anda bisa mengikuti praktek di depan komputer dengan mudah. Oke. Nah, sampai pada video rencana aksi ini, saya juga asumsikan bahwa Anda adalah member yang dewasa, gitu ya. Saya tidak akan terus-menerus tanda kutip menyuapin Anda, ya. Artinya, saya ingin berkata bahwa untuk segala sesuatu yang bisa Anda bisa kerjakan tanpa harus bertanya terus kepada saya. Ya. Misalkan contoh hal-hal yang sederhana, misalkan Pak, saya nggak punya kartu kredit, gitu ya. Pak, saya belum punya PayPal, gimana cara membuatnya? Begini, ketika saya membuat video tutorial berbayar, ya, misi yang saya bawa atau tujuan saya membuat video tutorial itu bukan untuk berbagi kulit luarnya, bukan berbagi hal-hal remeh, hal-hal teknis dasar yang sebenarnya bisa Anda dapatkan di luar sana. Sebagai contoh, ketika misalkan Anda tidak punya uang, Anda tidak punya modal, itu urusannya Anda sendiri ya. Sampai hari ini saya pun sudah tidak terlalu membalas email atau mempedulikan mereka yang selalu curhat nggak punya uang, karena itu memang adalah faktor internal Anda sendiri ya. Kemudian ketika misalkan Pak saya nggak punya kartu kredit, itu juga bisa Anda lakukan ya, Anda bisa cari caranya ya. Ada banyak panduan di luar sana di internet ya, Anda bisa searching, Anda bisa cari di Google. Itu artinya saya ingin Anda untuk Anda dewasa, untuk Anda mandiri ya. Ketika Pak caranya buat PayPal gimana? Anda bisa buka YouTube. Ya, Anda bisa ketikkan kata kunci itu semua Anda bisa temukan. Jadi, ketika Anda belajar mengikuti gaya saya dalam mengajar di video tutorial itu memang bukan kulit luarnya, tapi memang benar-benar dalamnya ya. Istilah saya yang mungkin yang mempopulerkan kata isinya daging gitu ya. Oke, nah, oke lebih lanjut. Um, kita mau next level ya. Anda juga pasti pengen next level di tahun ini. Kemudian next level berikutnya dan next level berikutnya. Tetapi paling tidak ada dua gunung yang ingin saya share untuk sebagai pembuka video rencana aksi ini yang harus Anda tahu. Harus Anda tahu ya. Dua gunung ini akan selalu menjadi rambu-rambu ya. Dimanapun level kita berada ya, untuk kita bisa naik level yang lebih tinggi lagi ya. Jadi perhatikan dua gunung ini ya, minimal ada dua gunung yang saya ingin sharekan ya. Jadi ketika Anda bisa minimal ingat dua gunung ini, maka Anda akan bisa lebih cepat naik level gitu ya. Gunung yang pertama yang ingin saya share kepada Anda itu adalah Gunung Kebodohan. Gunung Kebodohan ya, Gunung Kebodohan. Kebodohan di sini bukan bicara tentang level pendidikan. Member saya itu dari begitu banyak latar belakang, dari mulai lulusan SD ya, latar sampai S3, latar belakang profesi dari mulai guru, PNS, ibu rumah tangga, mahasiswa, konsultan, wirausaha, pebisnis, motivator, penulis buku, dokter, sarjana, dan lain sebagainya. Dan berbicara mengenai level kebodohan itu juga bukan bicara tentang pengalaman. Apa yang ingin saya share kepada Anda adalah Gunung Kebodohan ini lebih ke arah keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup sehari-hari, dalam hal ini khususnya dalam bisnis internet marketing ya. Ada beberapa penyakit yang sadar atau tidak sadar seringkali kita lakukan, apalagi sebagai pebisnis online pemula ya. Apa itu Anda boleh catat ya. Anda pingin sempurna dulu ya, pingin bisa dulu baru mau jalan. Oke ya. Apa akibatnya? Sadar atau tidak sadar, semuanya dikerjakan sendirian ya. Saya memberikan ilustrasi di sini adalah ini jogging ya.
komputernya sampai bilang kita ini bodoh gitu. Kenapa kita bodoh? Anda bisa perhatikan gitu ya. Sampai kita bungkuk, keluar kumisnya, rambutnya gondrong, tapi kita nggak do something ya, kita nggak menghasilkan sesuatu. Kenapa? Karena keputusan yang kita ambil salah ya. Ketika Anda berpikir bahwa internet marketing Anda harus bisa dulu baru jalan, maka Anda nggak akan jalan-jalan. Ketika Anda berpikir bahwa segala sesuatunya ingin dikerjakan sendiri, Anda ingin sempurna, maka secara tidak sadar Anda akan memfokuskan diri pada hal-hal teknis. Anda boleh catat itu ya. Jadi saya jumpai di sini level ketika kita ingin naik level, kita akan menghadapi satu gunung pertama, yaitu gunung kebodohan. Gunung kebodohan ini bukan bicara tentang level pendidikan, bukan bicara tentang level pengalaman, tetapi lebih ke arah pengambilan keputusan-keputusan yang salah dalam berbisnis. Oke, ya sampai sini Anda mulai mengerti ya. Orang yang tadi saya bilang ya, dia memilih mengerjakan apa-apa sendiri ya, dia bodoh dalam mengambil keputusan, dia ingin sempurna ya, sehingga tanpa sadar dia fokus ke hal-hal teknis. Oke. Saya ingin share sebentar ya. Sepertinya buat sebagian orang profesi internet marketing ini nggak prestis gitu ya, karena dipikirnya wah apaan itu, kelihatannya kok sendirian terus gitu ya, nggak punya tim dia, coba nih aku punya bisnis, karyawanku sekian gitu ya. Tetapi yang tidak Anda sadari bahwa kita semua para affiliate marketer ya, atau kita para pelaku bisnis online yang sudah bertahun-tahun praktek di dunia maya ini, kita sebenarnya punya tim ya. Saya sendiri punya karyawan di dunia maya. Itu dia ya. Dan dalam kesempatan ini saya ingin share kepada Anda tentang bagaimana kita mengatasi gunung kebodohan ini ya. Sebagai contoh misalkan saya memiliki penulis tetap ya, penulis konten ya untuk artikel-artikel yang saya publish di blog saya dari Filipina, dari India ya. Jadi ada hal yang menarik yang ingin saya share kepada Anda, bahwa kita harus bangga sama profesi ini, walaupun katakanlah kita belum menghasilkan secara besar gitu ya, tetapi kalau kita sudah on the track, kita sudah ada dalam jalur belajar yang benar ya, ketika Anda mengikuti panduan saya, paling tidak Anda pasti earning. Caranya adalah tadi level 1, level gunung pertama, Anda harus tahu gunung kebodohan ini ya. Jadi kita bisa mendelegasikan tugas-tugas kita. Kita bisa, apa yang kita memang lemah, kita jangan terlalu fokus di sana. Ya, nanti akan saya share banyak di video ini ya. Misalkan nah, lihat nih ya. Ini adalah salah satu contoh orang yang list kerjanya udah menumpuk, tapi dia bingung ya, karena semuanya ingin dikerjakan sendiri ya. Ini dia di gunung pertama, gunung kebodohan yang harus Anda tahu ya. Saya akan memberikan Anda share. Ini adalah salah satu contoh model ya, model situs yang menghasilkan dolar buat saya. Saya akan share sedikit kepada Anda ya. Jadi seperti ini. Ketika Anda sudah belajar video tutorial sebelumnya, Anda sudah bisa memilih model website apa yang ingin Anda pakai untuk Anda menghasilkan dolar. Saya akan memberikan Anda satu contoh di sini adalah model blog. Ya, kalau kita bicara blogging, berarti nanti kita bicara artikel pemasaran. Oke, saya akan share kepada Anda bagaimana cara saya, efektivitas kerja saya, bagaimana walaupun sepertinya kelihatannya saya sendirian gitu ya, tetapi sebenarnya di belakang saya banyak dibantu oleh orang-orang yang sampai hari ini saya tidak tahu mukanya, saya tidak kenal. Jalinan pertemanan hanya jalinan hubungan kerja profesional ya. Saya melibatkan dia dalam proyek saya membayar, kemudian dia mengerjakan apa yang saya mau gitu ya. Sebagai contoh ini adalah model blog ya, dan untuk themes, untuk blognya ini bukan saya yang buat ya. Dan yang menarik di sini adalah Anda bisa melihat di sini ada video testimoni ya. Ketika saya mempromosikan ketika saya menemukan sebuah niche market online ya, kemudian saya tahu persaingannya ternyata tidaklah ketat, dan saya cari ternyata ada produknya, ada produk affiliate-nya, kemudian saya masuk di situ, saya buat blog sederhana ya, saya beli themes-nya di luar, terus kemudian saya mulai berpikir, saya perlu ada beberapa unsur nih yang harus saya butuhkan, salah satunya adalah video testimoni. Bahasa Inggris saya pas-pasan, bahasa Inggris saya kacau, tetapi saya punya ide. Ya ingat tadi ya, di awal sudah bilang, saya nggak mau masuk dalam gunung kebodohan. Saya tidak mau melakukan apa-apa sendiri. Saya tidak mau terlalu fokus pada yang teknis. Oleh karena itu, saya meng-hire orang untuk memberikan testimoni. Ya, dan luar biasanya saya membayar $5 satu cangkir kopi Starbucks. Ya, $5.
kurang lebih sekitar 40 ribuan ya, 40 ribu sekian. Dia jadi saya akan memberikan tugas kepada dia untuk memberikan testimoni, terserah lah gitu kan, kata-katanya saya hanya temanya ini ya, saya berikan, dia akan bicara kurang dari 1 menit untuk menyampaikan video testimoni. Itu adalah salah satu contoh sederhana ya. Lihat di sini ya, ini adalah salah satu contoh rencana aksi yang ingin saya dorong Anda untuk melakukannya. Ini adalah salah satu, bisa disebut adalah apa yang sebenarnya hal yang paling mudah bisa Anda kerjakan. Jadi jangan bilang saya pelit, jangan bilang saya nggak mau berbagi rahasia dapur saya ketika Anda sudah melihat video rencana aksi ini. Ya, buat Anda yang merasa Anda bahasa Inggrisnya pas-pasan, buat Anda yang merasa Anda tidak punya modal, Anda perhatikan video rencana aksi ini ya. Ini adalah salah satu trik, salah satu metode yang dilakukan oleh banyak internet marketer profesional di luar sana. Yang pertama tadi saya memberikan ada contoh, yang pertama model blogging dan artikel pemasaran ya. Saya menulis artikel dalam hal ini produk review yang ingin saya compare, misalkan Anda juga bisa membeli produk affiliate, Anda sudah pelajari di video-video sebelumnya ya. Hanya membayar $5. Katakanlah $5, 3 artikel, $15. Untuk WordPress, blognya sendiri $5, tapi sebenarnya ini gratis kalau kita bisa menggunakan WordPress yang sudah ada, ataupun ketika Anda ingin coba ya, Anda bisa beli $5. Video testimoni tadi $5, konten artikel kurang lebih sekitar $1-2 untuk 300-600 kata. Kita bulatkan saja, katakanlah satu artikel $2 ya. Kemudian 1 minggu kita akan publish 3 kali, berarti dalam 1 bulan katakanlah kita akan 15 artikel gitu kan, jadi sekitar 3-4 kita bisa acak ya untuk publish artikelnya. Jadi kita membuat artikel, per artikel bayar $2, katakanlah kita bulatkan di ke atas 600 kataan, 15 artikel kurang lebih sekitar 30 US ya. Kemudian untuk beli domain kurang lebih sekitar 15 US per tahun, hosting mulai $5 per bulan ya. Jadi modal awal sekitar 75, dan selanjutnya adalah $60 per month untuk per website. Konsisten 6 bulan Anda melihat. Kalau misalkan nanti ketika Anda sudah melihat video rencana aksi dalam waktu 6 bulan ketika Anda mempraktekkan ini Anda tidak bisa earning, berapapun jumlahnya, tolong kabari saya, tolong hubungi saya. Karena dengan cara ini saya mengajar member berbayar yang ingin bertemu tatap muka langsung dengan saya. Biasanya salah satu materi yang saya ajarkan adalah ini, materi yang paling termudah ya. Nah, dalam video rencana aksi ini saya garis bawahi gitu ya. Saya ingin benar-benar memberikan penekanan kepada Anda begini. Ketika ada seseorang dia belum terbiasa transaksi di internet, terus tiba-tiba dia dengar IM, seorang IM ini bilang 1 hari promosi saya $1.000, otomatis dia kecil hatinya ya. Dia aduh, aku bisa atau enggak. Oleh karena itu saya ingin mendorong Anda untuk Anda trial and error, tetapi di jalur yang benar. Saya ingin mendorong Anda untuk mengambil risiko, tetapi risiko yang terukur. Maksudnya terukur bagaimana? Tidak mungkin saya akan jerumuskan Anda untuk langsung transaksi online di internet $1.000 1 hari atau $100 per hari. Tetapi saya akan dorong Anda untuk mulai dari yang terkecil, yaitu $5 ya. Anda jangan bilang, sampai poin ini Anda jangan bilang Anda tidak punya modal, karena ketika Anda tetap masih kirim email ke saya, Pak saya nggak punya modal, saya tidak akan jawab ya. Karena buat saya ketika Anda sukses itu adalah internal Anda, itu adalah tanggung jawab Anda untuk Anda bisa menyediakannya. Saya berbagi bukan kulit luarnya ya, bukan saya mengajari bagaimana Anda bisa punya kartu kredit, bagaimana membayar PayPal ya, bisa itu bisa Anda dapatkan dengan mudah di luar sana. Oke, jelas ya. Jadi intinya itu, saya ingin sebenarnya di video rencana aksi kali ini yang sedang Anda lihat, saya ingin mendorong Anda untuk Anda bisa nyebur, untuk Anda bisa melakukan trial dan error, tetapi dalam track yang benar ya, dengan resiko yang sudah bisa diukur. $5 satu cangkir kopi Starbucks. Oke ya. Kurang lebih sekitar $60 per month dengan model rencana aksi yang sedang saya lihat ini. Untuk modalnya ya kurang lebih sekitar 500-600 ribu. Perhatikan 6 bulan saja. Anda boleh lakukan ini di waktu-waktu luang Anda. Kalau Anda tidak menghasilkan earning, Anda bisa kontak saya. Nanti kita akan sama-sama buktikan bahwa mungkin ada sesuatu yang salah. Karena ketika Anda konsisten, earning itu pasti ada ya. Ini adalah salah satu contoh
hal-hal teknis yang saya tidak bisa, ya, yang saya libatkan orang untuk membuatnya. Saya membayarnya $5. Sebagai contoh, Anda bisa melihat, ya, satu kali waktu ada member yang bertanya kepada saya, Pak, saya ingin belajar buat website. Bagaimana cara Pak GM ini membuat website? Saya sharekan. Sebelum buat website, kita harus tahu dulu tujuan website. Paling tidak kita harus tahu model websitenya, kita harus tahu unsur-unsurnya, ya, saya jelaskan. Tetapi kita tidak perlu menguasai hal-hal teknis, itu nggak penting. Waktu itu saya share kepada Anda, ya. Terus kemudian intinya saya kemudian mengarahkan dia, yang penting kamu tahu dulu sebagai pemilik bisnis, sebagai pelaku kamu, yang penting kamu tahu modelnya. Kamu tahu unsur-unsur yang penting dalam sebuah website itu apa saja. Kamu bisa tahu bagaimana sih cara membuat website yang benar. Tetapi kamu tidak perlu teknis, hal-hal teknis. Kemudian akhirnya saya arahkan untuk dia melakukan meng-hire orang. Tetapi dia bilang begini, aduh Pak, kalau Bapak ujung-ujungnya suruh saya bayar ke orang, apa gunanya saya beli panduan Bapak? Dia bilang begitu. Perhatikan di sini, sepertinya kelihatannya pernyataan dari si member ini benar. Tetapi tahukah Anda, itu di zaman sekarang sudah tidak efektif? Tahukah Anda, banyak CEO, banyak dirut yang dia nggak paham untuk hal dasar, bener ya? Ketika ada CEO baru, ada dirut baru di perusahaan baru, dia nggak mesti harus paham untuk hal-hal, dia nggak mesti harus terampil dengan hal-hal teknis, tetapi paling tidak dia bisa mengerti, ya, itu dia bedanya. Kemudian saya bilang, saya ingin membuat website seperti situsnya Bapak, rahasiasukseskelibank.com. Saya ingin belajar bagaimana cara membuatnya sendiri. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Terus kemudian ketika saya bilang bahwa model website tersebut, ya, dan model website lain yang saya keluarkan hanya untuk desainnya saja, saya tidak mengeluarkan lebih dari 50 US, dia tetap ngotot. Coba Anda perhatikan ini. Orang diajar cara efektif untuk dalam melakukan bisnis internet marketing, tetapi dia tetap ngeyel dengan pikirannya sendiri. Itulah gunung kebodohan yang tanpa sadar dia alami, ya, dia lakukan, ya. Sebagai contoh situs-situs saya yang lain, ya, untuk situs ini, ya, saya hanya membayar $5 untuk desainnya saja, ya. Kemudian untuk e-cover, ya, saya hanya membayar $5, dapat beberapa, dikasih bonus lagi, ya. Saya ingin mendorong Anda untuk Anda bisa praktek secara terukur, Anda trial and error di situs Fiverr.com. Inilah situs Fiverr.com. Ini kita bisa meng-outsource, ya, semua pekerjaan online kita, dan kita hanya membayar $5. Lihat seperti ini. Jadi Anda sekarang boleh buka, ya, Anda boleh buka komputer Anda, ya, Anda pause dulu ini, kemudian Anda buka Fiverr seperti ini, ya, r-nya 2.com, oke, ya. Coba dilihat, Anda lihat sebelah kanan sini ada begitu banyak tema, ya, yang bisa Anda cari sesuai kebutuhan Anda. Jadi kita nggak perlu fokus pada kelemahan kita, ya. Contoh di sini masih kaitannya dengan blogging dan artikel marketing, ya. Temanya writing and translation. Di sini coba kita lihat, ada begitu banyak orang, para expert di luar sana yang mau mengerjakan tugas Anda, dan Anda hanya membayar $5 satu kopi Starbucks. Bukankah ini cara kerja yang efektif? Coba Anda melihat di sini, ya. Ketika tadi Anda melihat model blog yang saya screenshot untuk Anda, model blog milik saya, ya. Ketika saya membuat video testimoni, saya membuat template-nya, saya membuat bannernya, itu semua salah satunya adalah saya menggunakan jasa dari Fiverr. Ya, saya mencari orang-orang yang mau mengerjakan itu untuk saya, dan saya hanya membayar $5. Oke, ini adalah sangat efektif. Jadi sebagai owner, sebagai pelaku bisnis, kita hanya perlu tahu modelnya. Kita harus tahu, unsur-unsurnya ini aja, ya kan, polanya begini, yang harus dibutuhkan adalah A, B, C, D. Terus kemudian kita cari, karena di sini contoh, lihat, Anda nggak jago copywriting, Anda bisa cari orang yang jago copywriting dan Anda bayar $5. Tentunya saya akan garis bawahi, ya, Anda tidak mungkin hanya membayar $5 terus Anda kepengen sesuatu yang luar biasa, no, ya. Tapi paling tidak saya ingin ajarkan kepada Anda, ini adalah salah satu cara kerja yang efektif. Coba melihat di sini, ya. Anda bisa melihat di sini, Anda bisa meng-hire mereka dalam hal copywriting, review, ya. Banyak hal di sini Anda bisa melihat di sini, ya. Ketika nanti Anda ke Fiverr, itu membayarnya lewat PayPal, ya, lewat PayPal $5 lewat PayPal atau kartu kredit, gitu, ya. Anda bisa pilih di sini, Anda bisa lihat di sini adalah digambar itu untuk yang express itu biasanya 24 jam.
Jadi ketika Anda membutuhkan satu proyek yang selesai dalam waktu 24 jam, Anda bisa pilih Express. Atau yang kedua, Anda berdasarkan top rate seller. Jadi artinya para penjual yang memang dia sudah memiliki performa bagus di Fiverr ya. Biasanya dia akan dikasih tanda bintang. Konsekuensinya adalah biasanya mereka-mereka yang sudah punya top rate seller itu biasanya yang antri banyak gitu ya. Tetapi paling tidak saya ingin ajarkan kepada Anda bahwa salah satu cara efektif Anda dalam bekerja. Jadi saya akan dorong Anda untuk trial and error Anda sendiri ya dalam track yang benar dengan Anda mengambil risiko secara terukur. Apa itu? Keluarkan spend ya, uang Anda $5 ya. Anda boleh apa saja ya. Anda nanti bisa boleh mungkin Anda bisa coba buat video testimoni, Anda coba buat banner, Anda coba buat ebook, Anda coba buat website, Anda bisa coba buat artikel itu ya. Banyak hal ya. Coba lihat, ini adalah salah satu akun saya ya, di mana saya melakukan banyak sekali saya menggunakan tenaga dari Fiverr ya, tenaga ahli dari Fiverr untuk melakukan pekerjaan yang saya nggak bisa atau memang sama sekali saya malas mengerjakannya, buat header, buat banner ya. Kemudian saya di sini Anda bisa melihat ya backlink segala macam ya. Jadi saya menggunakan jasa mereka. Memang kita harus garis bawahi, saya harus garis bawah ini ya, sekali lagi kita tidak boleh bilang begini $5 terus langsung jadi earning sekian ribu ya, ribuan ya, enggak lah ya. Jadi ada harga, ada barang, tetapi paling tidak ketika kita bisa memfilter, saya tekankan ini ya, ketika kita bisa karena memang orang-orang yang menjual jasa di Fiverr itu banyak ya. Saya tidak bilang bahwa semuanya jelek, tapi pasti ada yang terbaik, yang memberikan harga $5 yang pastinya udah top rate seller ya. Tetapi kemudian kita bisa dengan seperti ini, kita berarti bisa kerja kita bisa efektif kayak tadi ya, seperti yang tadi saya sudah contohkan. Oke, di sini ya. Ini adalah salah satu rencana aksi yang bisa Anda tiru ya, model blogging dan artikel pemasaran. Model bloggingnya ya, tugas dari Anda berarti apa? Tugas dari Anda bukan teknis dong. Tugas dari Anda adalah apa? Anda lakukan riset. Ya seperti tadi ya, secara sederhana saya biasa di waktu luang Anda lakukan riset market, riset produk. Riset market sama riset produk itu beda. Riset market itu kita mencari niche market online, kita mencari pasar ceruk. Kemudian riset produk kita juga bisa mencari kompetisi, tingkat kompetitornya bagaimana, apakah ada produk affiliate yang sesuai dengan niche market itu atau tidak, gitu kan. Terus bagaimana komisi yang kita dapat dan segala macam yang sudah saya jelaskan ya di video tutorial member area rahasia sukses clickbank.com ya. Jadi ketika kita sudah tahu polanya, kita sudah tahu ada nih niche marketnya ada nih, produk affiliate-nya ada, tingkat kompetisinya rendah, saya dapat komisi sekian $, ternyata ada juga loh yang produk owner yang menjual produknya, terus saya promosikan, ternyata ada affiliate tools-nya gitu. Kita hanya bisa tahu seperti itu sebagai owner. Kemudian ketika hal teknis, tidak semuanya masih harus Anda kerjakan sendiri. Paling tidak dalam konteks ini Anda harus bisa ngeblok, Anda harus bisa WordPress, Anda harus bisa instalasi ya. Toh sekalipun tidak sama sekali Anda bisa gunakan Fiverr. Hanya memang ya maafkan saya. Kita juga jangan bodoh-bodoh banget gitu kan. Istilahnya kita sama sekali nggak buta. Blog apa itu website, nah itu bukan maksud saya ya. Tapi paling tidak ada hal yang menjadi bagian kita, tetapi kita juga jangan terlalu terpaku pada hal teknis gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, oke. Gunung kedua adalah gunung kesombongan. Oke, ya. Kalau yang pertama tadi gunung kebodohan, sekarang adalah gunung kesombongan. Di setiap level kita berada saat ini ya, pastinya kita akan selalu berhadapan dengan yang namanya gunung kesombongan ini ya. Entah di posisi apapun Anda sekarang, mungkin Anda adalah seorang big boss, Anda seorang karyawan, supervisor, Anda seorang pebisnis, Anda seorang internet marketing yang luar biasa earningnya, pasti Anda akan mengalami apa yang dinamakan dengan gunung kesombongan. Ketika kita sudah menemukan gunung kesombongan, percayalah kita nggak akan bisa next level. Kita akan bisa next level lebih tinggi, kita nggak bisa. Nah, gunung kesombongan di sini buat saya adalah ketika sikap, ini berbicara tentang sikap seseorang yang sudah tidak mau belajar lagi hal-hal dasar ya. Gunung kesombongan bukan hanya bicara bahwa ketika orang tersebut merasa sombong, pamer, bukan hanya itu sangat sempit.
gunung kesombongan juga bukan hanya bicara tentang dia tidak mau belajar gitu ya, tidak mau belajar, tetapi dalam konteks video tutorial yang saya sampaikan ini, gunung kesombongan yang saya maksud adalah ketika dia tidak mau belajar hal-hal atau teknik dasar. Nah, saya akan share intermezzo sebentar ya. Kurang lebih sekitar 12 tahun, sekitar 12 atau 15 tahun yang lalu ketika saya masih SMA, saya mengikuti ekstrakurikuler salah buah bela diri dari Jepang. 4 sampai 5 kali dalam seminggu saya menghabiskan waktu di dojo. Tiap dojo saya datangin ya. Karena berkat saya tekun, saya rajin, senior-senior saya senang. Jadi saya suka diikutkan ketika mereka melakukan tanding gitu ya, baik secara turnamen ya. Jadi lucunya adalah ketika itu saya masih sabuk putih dan minimal yang harus ikut adalah sabuk biru ya. Atau saya 4Q, harusnya 2Q yang ikut. Dan ternyata akhirnya saya suruh ikut dan saya diganti bannya ya, ban. Jadi saya ban biru ya. Kemudian saya suka sekali ketika kami mengadakan latihan bersama dan berkumpul dengan para yudansa ya, yang sudah dan 1, dan 2, dan 3, dan 4, dan lain-lain gitu ya. Saya senang karena saya dengar bisa sharing dari mereka ya. Biasanya mereka memperagakan jurus baru dan segala macam. Tetapi ada satu yang menarik saya adalah salah satu sensei yang pernah ke Jepang ya, ke pusatnya. Dan dia ingin sekali, bangga kan, dia ingin sekali ujian kenaikan tingkat, tetapi dia ingin sekali mendapatkan teknik-teknik baru. Alih-alih dia berharap mendapatkan teknik yang baru, ternyata dia disuruh melakukan hal-hal dasar. Dia selalu melakukan teknik-teknik dasar. Ini dia yang ingin saya menjadi menjadi titik tekan saya. Seorang yang sudah dan 4, ketika dia berangkat ke Jepang, ke pusatnya, alih-alih dia mendapatkan strategi baru, mendapatkan jurus-jurus baru, malah dia disuruh melakukan teknik-teknik dasar seperti kuda-kuda, cara memukul, cara menendang, cara mengunci, cara membanting, ya. Coba Anda perhatikan, bolehlah sabuk putih atau yang masih dasar dia melakukan teknik-teknik dasar. Tetapi kalau sudah dan 4, dia melakukan teknik dasar dengan benar, yang membedakan adalah bobotnya. Oke, bobotnya. Jadi saya sudah membagikan filosofi, ini video inspirasi juga ya, filosofi di balik satu jurus. Semoga Anda sudah melihatnya. Kalaupun belum, Anda bisa catat itu linknya, Anda bisa buka di browser ya, Anda bisa lihat filosofi di balik satu jurus. Artinya adalah sombonglah kita ketika kita nggak mau belajar teknik dasar. Sombonglah kita ketika kita tidak mau mengulang hal-hal dasar. Coba, berapa banyak dari Anda yang terus-menerus belajar internet marketing dari satu guru ke guru yang lain, dan Anda berharap Anda mendapatkan satu jurus pamungkas tingkat tinggi, oke? Ya. Tetapi ketika Anda mendengar atau Anda melihat video tutorial kali ini, saya ingin Anda juga, ayo ulangi jurus-jurus dasar. Banyak berlatih teknik-teknik dasar dalam internet marketing ini ya. Ada filosofinya ya. Ketika seorang sensei atau siapapun itu ya, saya akan intermezzo sebentar ya. Pernah nggak gini? Kita belanja barang ya. Kita sudah ketemu sales nih. Udah dijelasin produk knowledge-nya A sampai Z, luar biasa, dikasih diskon, dikasih bonus, dikasih voucher, bahkan si salesnya juga cakep ya, cewek, seksi lagi gitu ya. Tetapi kita bergeming, kita nggak mau barangnya, entah kenapa ya. Misalkan aja kita beli apartemen ya, beli mobil ya kan, di pameran, kita bergeming. Padahal dia sudah nyerocos ya, sudah berbusa-busa nih cewek ya. Tapi kita bergeming ya. Tapi satu hari di tempat yang sama dengan produk yang sama, satu kali waktu kita ketemu ownernya ya, ownernya nggak seperti salesnya, dia nggak bilang, nggak cerocos A sampai Z, dia nggak jelasin produk knowledge, dia cuma ngomong sederhana. Ownernya, udah, you beli aja nih apartemen, 2 tahun pasti naik 40%, kalau nggak naik, you boleh hubungi saya. Coba, sederhana sekali ya, tiba-tiba kita closing ya. Pernah nggak Anda menghadapi seperti itu? Apa yang membedakan? Kok salesnya udah bicara A sampai Z, kita nggak closing, tapi kemudian ownernya ngomong enak banget, kita bisa closing. Ini juga yang sering saya alami di dunia online ya. Kadang-kadang ketika sales
karyawan saya tidak ada barang yang masih masih ada di gudang dan harus keluar karena ada model terbaru akan keluar, sementara dia masih belum laku. Terus saya minta tolong ini ditawarin ke Pak A di Makassar gitu kan. Pak, ini saya sudah tawarin tetapi kok dia nggak mau gitu kan. Ada aja alasannya. Saya yang ngebel. Biasanya prosesnya nggak lama, tiba-tiba oke Pak GM kirim aja. Lah seperti itu. Apa yang membedakan bobotnya? Sama seperti cerita sederhana sederhana tadi ya. Anda juga harus mau belajar hal dasar supaya bobot Anda semakin besar ya. Ketika Anda mulai males nih mau belajar hal dasar tentang internet marketing, Anda ingat, oh ini berarti saya sedang masuk ke gunung kebodohan nih. Kan Anda bisa ingat ini gunung kebodohan ya. Nanti kita nggak bisa next level kalau begitu ya. Aduh, mau nggak mau saya harus belajar. Apa yang dimaksud dengan hal dasar? Lihat, blog saya itu blog yang sangat sederhana, kaya dari bisnisinternet.com. Tetapi saya banyak berbagi hal-hal dasar. Ya, saya akan memberikan ada contohnya aja tentang PPC ad, pasang iklan di FB atau AdWords gitu ya. Ketika saya mengajarkan bagaimana cara menulis iklan yang powerful, ya, kemudian Anda mempraktekannya, Anda proven, ya. Saya akan kasih ilustrasi bahwa iklan tersebut adalah pisang kuning. Dan sekarang bagaimana ceritanya ketika misalkan sekarang ini sudah ada begitu banyak pisang kuning, Ketika Anda tetap melakukan metode pisang kuning itu, makanya berarti Anda akan ketinggalan ya. Oleh karena itu, ketika saya terus mau berlatih tentang PPC Ads, ketika saya terus mau berlatih tentang bagaimana cara saya memasang iklan, maka saya mulai berpikir kreatif. Bagaimana dulu pisang kuning, sekarang saya membuat iklan pisang warna-warni, gitu kan? Ada hijau, kuning. Jadi seperti itu, ya. Ada mengerti maksud saya ya? Saya memperkenalkan tentang list building, ya, membangun list ya, dengan juga email marketing itu dari tahun 2008. Anda bisa bayangkan nggak kalau sekarang saya tetap memegang metode 2008 lalu untuk saya terapkan hari ini? Ya, hanya orang sombong yang keras kepala, yang kepala batu, yang dia tetap memaksakan metodenya untuk dilakukan sekarang. Padahal metodenya itu sudah 2008. Jadi artinya terus berkembang. Jadi ingat, Anda mau naik level, Anda mau next level, Anda mau naik level, ingat dua gunung ini. Gunung yang kedua, gunung kebodohan. Berarti saya harus belajar nih hal-hal dasar. Coba sekarang, Anda pasti setuju sama saya ya. Anda gerah nggak sih? Anda kesel nggak sih kalau tiap hari email Anda dijejali dengan segala macam bentuk penawaran-penawaran promosi? Kesel nggak? Kesel. Buat saya, market online saat ini itu sudah sangat-sangat cerdas. Dia tahu kok mana. Kalau memang dia butuh, dia pasti beli, ya. Tidak perlu harus bahkan sampai ada juga yang ya pakai trik marketing, ya, macam-macam, ya. Setiap hari dikirim, bahkan satu hari bisa 2-3 kali. Sebel kita, betul ya. Jadi seperti itu. Kemudian artikel marketing. Saya akan share hal sederhana saja ya. Artikel marketing. Google sudah banyak kali mengupdate kebijakannya. Ada Google Panda, ada Google Penguin, segala macam sampai hari ini. Ya, coba banyak situs-situs yang artinya ditendang dari search engine Google, termasuk situs saya, banyak situs saya. Ya, kalau saya masih berpegang, kalau saya masih ada dalam level gunung kebodohan ini, saya nggak mau belajar hal dasar itu. Saya nggak mau belajar tentang cara menulis artikel yang bagus itu seperti apa. Saya nggak mau lagi, saya sudah level tinggi nih. Enggak, saya nggak mau belajar. Itu saya sedang ada dalam level gunung kebodohan ya. Jadi inilah hal dasar yang harus Anda latih, seperti tadi sensei yang ke Jepang yang mengharapkan jurus-jurus baru, malah dia harus latih lagi hal jurus-jurus dasar, teknik-teknik dasar, memukul, menendang, membanting, mengunci. Sama seperti Anda, ketika Anda lihat video rencana aksi ini, Anda sudah dapat poinnya. Yang pertama tadi Anda sudah tulis ya, praktek dengan resiko yang terukur. Kemudian Anda mulai jangan perfect ya. Anda nggak boleh sempurna, jangan nunggu sempurna baru mau jalan. Anda jangan fokus pada hal teknis. Kemudian Anda terus melakukan latihan hal dasar ini ya. Anda terus bagaimana cara Anda belajar bagaimana cara membuat iklan yang efektif. Betul, memang apa yang saya ajarkan proven, tetapi saya pun terus mengupdate kemampuan saya. Saya pun terus belajar hal-hal baru, dan ini ingin saya share kepada Anda. Anda harus mau belajar hal dasar supaya Anda tidak ada dalam gunung kebodohan ini, gunung kesombongan ini maksud saya ya.
praktekkan hal dasar. Kunjungi situs saya secara berkala kayak dari bisnisinternet.com, karena saya terus banyak berbagi dari hal-hal tentang bagaimana membuat website, menulis surat penjualan, ya PPC ads, ya, website design, artikel marketing, semuanya saya bahas dari sudut pandang saya, dan itu semua sangat sederhana. Tetapi ketika Anda tahu filosofinya, maka earning itu pasti ada. Oke? Sekian dulu video rencana aksi dari saya ya. Semoga Anda bisa mendapatkan banyak poin-poin penting di sini, dan Anda harus praktek ya, Anda harus praktek di Fiverr ya. Habiskan uang Anda di sana untuk sesuatu yang bermanfaat bagi Anda. Anda harus praktek, praktek, dan doa terbaik saya untuk kesuksesan Anda. Oke, sampai ketemu di video rencana aksi berikutnya.